Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar matematika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Kita membaca tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari, ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatidina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. Selanjutnya membaca salawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له والحمد لله رب العالمين. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika, penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal ya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan desimal dengan benar. Nah, kita masuk ke materi ya, pecahan desimal. Nah, pecahan desimal adalah pecahan yang diperoleh dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilang 10 dan pengikutnya, misalnya 1/10, 1/100, 1/1000, dan sebagainya. Nah, perhatikan, ini Bu Tria punya pecahan desimal 246,375. Nah, ini nak sebagai tanda koma. Nah, lanjut ya. Kalian masih ingat nggak nilai tempat? Nah, kelas 4 kalian sudah pernah dipelajari. Kelas 5 kita akan mengulang materi ini lagi ya. 2, nilai tempatnya sebagai apa? Bagus, sebagai ratusan. Kalau 4 nilai tempatnya sebagai apa nak? Pinter, sebagai puluhan. Kalau 6 sebagai satuan. Nah, jadi kalau di sebelah kiri koma, 2 ini sebagai ratusan, 4 sebagai puluhan, dan 6 ini sebagai satuan. Nah, sekarang yang setelahnya koma, yaitu atau sebelah kanan koma. Nah, masih ingat nggak 3 ini sebagai apa nak? Ya, sebagai persepuluhan. Kalau 7, ya 7 sebagai perseratusan. Kalau 5, ya 5 sebagai perseribuan. Bagus ya. Nah,
menulis pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, Bu Tria punya pecahan ya ini 0,7. Nah, masih ingat ya kalian yang sudah Bu Tria jelaskan tadi 0. Nah, 0 ini sebelum koma. Berarti seperti ini ya, Nak. Nah, berarti 0 ini nilai tempatnya berapa? Bagus. Satuan. Kalau 7 yang setelah koma berarti seperti ini ya. Berarti nah persepuluhan. Jadi Nak, karena ini persepuluhan, jadi penyebutnya persepuluh. Nah, pembilangnya berapa Bu? Gampang. Pembilangnya itu 7, tinggal dipindah di sini. Seperti itu ya. Mudah ya. Lanjut. Nah, ini Bu Tria punya pecahan desimal lagi 0,5 ya. Nah, caranya seperti tadi. 0 ini nilai tempatnya berapa, Nak? Tadi masih ingat nggak? Iya, 0 ini adalah satuan ya. Kalau 5 persepuluhan, pinter. Nah, lanjut. Nah, kalau ada satu angka di belakang koma, maka per 10. Nah, kita tulis ya, per 10. Kemudian pembilangnya ini kita pindahkan di sini. 5 kita pindahkan. Nah, jadi 5 per 10. Mudah kan? Lanjut ya. 3,75. Nah, kalau ini tadi sebagai satuan, kemudian 7 sebagai persepuluhan, berarti 5 sebagai per seratusan. Nah, kalau ada dua angka di belakang koma, maka per 100. Nah, ini kan ada dua angka. Nah, berarti per 100 kita tulis per 100. Nah, kemudian, pembilangnya ini tinggal kita pindahin ini di sebelah sini ya. Nah, jadi hasilnya 375 per 100. Nah, lanjut. Nah, ini ada 4,745. Nah, tadi Nak masih ingat ya, 4 ini sebagai satuan, 7 ini sebagai persepuluhan, 4 ini sebagai perseratusan, berarti 5 sebagai sebagai perseribuan. Kalau ada 3 angka di belakang koma, maka per 1000. Nah, kemudian ini kita pindahkan di sini. Jadi 4.745 per 1000. Lanjut ya. Nah, sekarang mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, Bu Tria sekarang punya pecahan biasa. Ini adalah pecahan biasa ya, 8 per 10. Nah, caranya untuk mengubah ke pecahan desimal gampang ya. Ini Bu Tria tanya, ini nolnya ada berapa, Nak? Ada 1. Nah, kalau nolnya ada di 1, berarti kita tulis di belakang koma juga 1. Kita siapkan ya di sini. Nah, Bu Tria ulang. Ini kan nolnya 1, berarti di belakang koma kita siapkan 1. Nah, kemudian 8 ini kita pindahkan di sini. Nah, ini bagaimana, Bu? Nah, ini kita tulis 0. Jadi hasilnya 0,8. Mudah ya. Lanjut. Nah, 317 per 100. Nah, ini nolnya ada berapa, Nak? Ada 2. Pinter. Nah, kalau nolnya ada 2, berarti kita siapkan yang di belakang koma ada 2 juga. Nah, kemudian ini tinggal dipindahkan ke sini. Memindahkannya hati-hati. Harus dari belakang ke depan ya. Kita tulis dari belakang dulu 7. Nah, kemudian 1. Nah, kemudian 3 di sini. Nah, jadi hasilnya 3,17. Seperti itu ya. Nah, Bu, ini kan per 10, ini per 100. Bagaimana 4 per 5? Bagaimana 1 per 3? Kan bukan per 10, kan bukan per 100. Misalkan kalian tanya begitu. Nah, kita jawab bersama-sama. Nah, jadi Nak, misalkan, nah ini kan bukan per 10, bukan per 100 berarti. Nah, ini ada catatannya. Catatan mengubah penyebut ke 10 kalikan dengan salah satu dari 2 atau 5. Nah, karena ini penyebutnya berapa? 5. Nah, jadi kita jadikan per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, kira-kira 5 ini bisanya dijadikan per berapa, Nak?
per 10 ya, pinter. Kira-kira 5 kali berapa ya yang hasilnya 10? Pinter, 5 kali 2. Nah, anak-anak, kalau penyebutnya dikalikan 2, berarti pembilangnya juga dikalikan 2. Mari kita hitung ya. 5 kali 2, kita tulis berapa? 10, pinter. 4 kali 2, pinter, 8. Nah, kalau sudah seperti ini, caranya seperti tadi. Ini nolnya ada berapa? Ada 1, berarti di belakang koma ada 1. Nah, kita tulis 8, kita pindahkan di sini. Nah, kemudian di sini kita tulis 0. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, 32 per 25. Nah, catatan. Nah, ini ada catatannya. Nah, mengubah penyebut ke 100 kalikan dengan salah satu angka dari 2, 4, 5 atau 25. Nah, 25 ini bisa dijadikan per 10? Oh, enggak bisa. Berarti dijadikan per 100. Nah, Putra tanya, penyebut 25 ini dikalikan berapa ya? Nah, dari salah satu di sini loh, Nak. 25 ini dikali berapa ya yang hasilnya 100? Dikalikan berapa, Nak? Bagus, dikalikan 4. Nah, kalau penyebut dikalikan 4 berarti yang pembilang juga dikalikan 4. Kita hitung ya. 25 dikali 4, 100. Nah, 32 kali 4, 128. Nah, ini nolnya ada berapa, Nak? Ada 2. Berarti kita siapkan 2 di belakang koma. Kita pindahkan ya. Pindahkannya dari belakang ke depan. Hati-hati ya. Kita tulis 8 dulu. 8. Kemudian 2. 1 di sini. Nah, jadi hasilnya 1,28. Mudah ya. Lanjut. Nah, sekarang 7 per 8. Nah, kira-kira 7 per 8 ini dijadikan per berapa, Nak? Per 10 nggak bisa. Per 100 nggak bisa. Berarti per 1000 ya. Nah, ini ada catatannya. Mengubah penyebut ke 1000 itu kalikan dengan salah satu angka dari 2, 4, 5, 8, atau 125. Nah, kira-kira 8 ini bisa dikalikan berapa ya dari salah satu ini? Dikalikan berapa, Nak? Yang hasilnya 1000. Nah, penyebut 8 ini dikalikan berapa yang hasilnya bisa 1000? Iya, dikalikan 125. Bagus ya. Nah, kita hitung bersama-sama. 8 dikali 125 berapa, Nak? Pinter, 1000. 7 dikali 125. Bagus, 875. Nah, ini nolnya ada berapa angka? Oh, ada 3. Jadi kalau nolnya ada 3, berarti kita siapkan di belakang koma juga 3. Nah, terus ini kita pindahkan, Nak. Nah, pindahkannya hati-hati ya, dari belakang ke depan. 5, kemudian 7, 8. Nah, di sini apa, Bu? 0. Nah, seperti itu. Mudah ya. Nah, lanjut. Mengubah pecahan biasa ke desimal. Nah, cara lain yaitu dengan pembagian bersusun. Nah, cara Purukapit ya. 2 dibagi 5. Kita hitung cara Purukapit. Nah, sudah bisa ya, sudah mudah cara seperti ini. 2 dibagi 5. Nah, 2 dibagi 5 bisa apa enggak ya? Enggak bisa. Berarti kalau enggak bisa, nah, kalau nggak bisa di sini gimana, Nak? Kita tulis 0 ya, karena tidak bisa. Nah, lanjut. 2 bagi 5 kan nggak bisa, kita tulis 0. 0 dikali 5 berapa, Nak? 0, pinter. Nah, berapapun yang dikalikan 0, itu hasilnya 0. 0 kali 100, 0. 0 kali 1 juta, 0. Nah, berapapun yang dikalikan 0, hasilnya 0 ya. Nah, ini dikurangi loh ya. Bukan dikalikan. Kalau tadi kan dikalikan. Nah, ini sekarang dikurangi. 2 kurangi 0 berapa, Nak? Pinter, 2. Bagus. Nah, sekarang loh hasilnya kok 2. 2 bagi 5 nggak bisa, Bu. Terus gimana? Nah, kita tambahkan 0 di sebelahnya, Nak. Nah, karena di sini sudah kita tambahkan 0, berarti yang di sini kita kasih tanda koma. Nah, paham ya? Sekarang lanjut. 20 bagi 5 berapa? Bagus, 4. Kita tulis di sini. 4 kali 5 berapa? 20, pinter. Nah, 20 kurangi 20 hasilnya 0. Bagus, pinter ya.
Nah, di sini kita sudah ketemu. Kalau udah 0 berarti artinya udah selesai ya. Berarti ketemu di sini 2/5 hasilnya 0,4. Pinter ya. Nah, ini berarti mengubah pecahan biasa ke desimal menggunakan cara pembagian bersusun atau cara Purukapit. Anak-anak, kita lanjutkan ya. Mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal dengan pembagian bersusun. Nah, ini Putri punya soal 2/3. Caranya sama seperti tadi, yaitu menggunakan cara Purukapit. Kita tulis ya di sini 2 dibagi 3. Nah, 2 dibagi 3 bisa apa enggak? Kan nggak bisa. Jadi, kita tulis di sini 0. Nah, 0 dikali 3 0. Kita tulis hasilnya di sini ya. Nah, kita kurangi. 2 dikurangi 0, 2. Pinter. Nah, karena 2 bagi 3 ini nggak bisa, seperti tadi, kita menambahkan angka 0 di sebelah kanannya. Nah, kemudian di sini kita memberi tanda koma. Nah, sekarang kita hitung. 20 dibagi 3 berapa? Pinter, 6. Yang mendekati ya, 6 dikali 3. 18. Nah, kita kurangi. 20 dikurangi 18 hasilnya bagus, hasilnya 2. Nah, karena tidak bisa dibagi 3, kita tambahin 0 lagi. Nah, 20 bagi 3, 6. Loh, 6 lagi, Butria. Nah, nggak apa-apa, kita tulis di sini ya. 6 dikali 3, 18. Kita tulis di sini. Kita kurangi lagi. 20 dikurangi 18, 2. Loh, kok 2 lagi? Nah, kita tulis saja terus hasilnya. Kemudian di sini kita tambahi 0 karena tidak bisa dibagi 3. Lanjut, 20 dibagi 3 berapa? 6. 6 lagi. Nah, 6 dikali 3, 18. Kita tulis di sini. Nah, kita kurangi hasilnya 2. Nah, anak-anak ini kalau ditulis sampai nanti ini hasilnya 6 terus. Nah, maka dari itu kita kasih tanda titik titik titik. Nah, ini artinya berlanjut gitu. Nah, tapi kita harus membulatkannya dan mengambil 2 angka di belakang koma. Nah, jadi kita harus mengambil 2 angka di belakang koma. Berarti 0,66 gitu, tapi harus kita bulatkan. Nah, karena ini angka 6, jadi kita harus bulatkan ke atas. Jadi 0,67. Nah, jadi hasilnya 2/3. Hasilnya 0,67 ya. Lanjut. Nah, ini Butria punya contoh soal. Nah, anak-anak, ini soalnya 23/4 ditambah 2,6. Nah, ini kan pecahan campuran. Terus ini kan pecahan desimal. Nah, kita harus mengubahnya, semua ini kita harus mengubahnya ke pecahan biasa. Kita ubah dulu ya. Caranya sama seperti tadi. 2 dikali 4, 8. Pinter. Ditambah 3. Bagus, 11. Penyebutnya per 4. Pinter. Nah, jadi 23/4 hasilnya 11/4. Kalau dijadikan ke pecahan biasa. Sekarang lanjut 2,6. Ini yang di belakang koma berapa? Nah, ada berapa angka? 1. Berarti per 10 ya. Jadi nanti hasilnya 26/10. Nah, kita hitung ya. Apakah penyebutnya ini sama? Oh, tidak. Kalau tidak sama berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Putria punya 2 cara. Kita pakai cara 1 terlebih dahulu ya. Caranya seperti kemarin dikalikan silang, itu cara yang pertama. 11 dikali 10. Pintar 110. 4 kali 26. Pintar 104. Per 4 kali 10. 40. Bagus. Nah, kita tulis ya, ini kan penyebutnya 40. Kita tulis nak 40. Nah, 110 ditambah 104 berapa? Bagus, hasilnya 214. Nah, apakah ini masih bisa disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi berapa, nak? 2. Pinter. Kita hitung ya. 214 dibagi 2 berapa? Pinter, 107. Kemudian 40 dibagi 2. Pintar, 20 lah. Ketemu hasilnya ya. Sekarang kita pakai cara yang kedua. Nah, kalau cara kedua ini, nak, penyebutnya ini harus kita sepakati. Kira-kira dijadikan per berapa gitu. Dijadikan per berapa, nak? Kira-kira. Ini kan 4, 10. Kira-kira dijadikan per
Kita coba jadikan per 20 ya. Oke, kesepakatannya per 20. Berarti 4 kali berapa yang hasilnya 20? Pinter, 4 kali 5. Kalau di bawah kalikan 5, berarti di atas juga dikalikan 5. Nah, sekarang kita geser ke samping sini. Nah, tadi kan kesepakatannya per 20. 10 kali berapa hasilnya 20? Pinter, dikalikan 2. Nah, jadi kalau di bawah dikalikan 2 berarti di atas juga dikalikan 2. Sekarang kita hitung ya. 11 kali 5 berapa? 55. Pinter, kita tulis di sini ya. 4 kali 5. Pinter, 20. Lanjut, 26 kali 2. 52. 10 kali 2. 20. Nah, ini kan penyebutnya udah sama. Kita tulis di sini. 20. 55 ditambah 52 berapa, Nak? 107. Jadi ketemu hasilnya 107 per 20. Ini cara 2. Kalian boleh pakai cara 1 atau cara 2 ya. Dipilih salah satu, Nak, caranya. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.